balik lagi di Saya Edu Podcast. Sebelum kita mulai podcast ini, aku mau kenalan dulu nih. Aku Ulya. Aku Irda. Biasa. Aku Nazar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Si Edu Podcast. Hari ini kita bahas apa sih, guys? Kali ini kita akan bahas tentang knowledge. Kayaknya knowledge tuh penting banget nggak sih buat setiap orang? Iya dong, soalnya kan knowledge itu keahlian atau keterampilan yang didapetin dari pengalaman. Tapi emangnya apa sih spesifik pentingnya knowledge itu? Nah, knowledge itu dapat ngebantu kita ngelihat stimuli yang dikumpulkan melalui sistem audio dan visual. Terus, saat kesulitan perhatian karena lebih dari satu pesan, pengetahuan itu ngebantu nentuin pesan mana yang mau kita perhatiin. Lalu juga membantu mengelompokkan item untuk membantu working memory, menyediakan keahlian yang membantu meningkatkan long-term memory, membantu mengatur informasi lebih efektif sehingga dapat recall lebih akurat. Wah, ternyata knowledge tuh punya peran yang sangat penting ya. Iya, knowledge itu emang punya peran penting banget. Tapi apa sih dasar dari pengetahuan tuh secara kognitif? Nah, setahu aku sih ada yang namanya memori semantik. Oh, memori semantik. Memori semantik itu yang nyimpen informasi yang sifatnya umum, terus merupakan pengetahuan yang udah tersusun ya. Wah, bener banget. Tapi apa sih bedanya sama memori episodik? Nah, kalau memori semantik itu informasi yang didapatkannya nggak dispesifikin, misalnya Bandung, ibu kota dari Jawa Barat. Nah, sedangkan memori episodik tuh informasi tentang kejadian yang terjadi di diri individu. Penekanannya itu kapan, di mana, bagaimana itu terjadi. Misalnya, ingatan aku tentang hari pertama masuk kuliah. Oh, jadi itu ya bedanya. Lalu di memori semantik tuh ada kategori. Nah, kategori ini yaitu serangkaian objek yang memiliki kesamaan tertentu. Oh iya, nah dari kategori itu konsepnya representasi mental dari kategori sifat-sifat umum yang menonjol dari satu ide. Proses pengelompokan sejumlah objek, peristiwa, ide yang serupa menurut atribut tertentu yang dimiliki ke dalam suatu kategori. Nah, dalam membangun konsep juga ada yang dinamain dengan situated cognitive approach. Jadi, individu tuh cenderung membangun konsep sesuai dengan konteks saat mempelajari suatu informasi. Nah, konsep juga punya fungsi loh. Yang pertama, memungkinkan individu ngegabungin objek yang mirip menjadi sebuah konsep. Jadi bisa ngurangin beban penyimpanan. Terus yang kedua, memungkinkan membuat inferensis waktu ada objek baru di kategori. Dan yang ketiga, tentunya memperluas pengetahuan. Wah, ternyata spesifik banget ya. By the way, pernah nggak sih kalian ngeliat gambar kucing yang bercorak kayak macan? Oh iya, aku pernah. Tapi aku tetap bisa tahu kalau itu kucing, bukan macan. Unik ya? Nah, kalau itu tuh disebutnya prototype. Coba di sini, kalian ada yang tahu nggak apa arti dari prototype? Oh iya, prototipe tuh membandingkan objek ideal dengan objek baru. Karakteristiknya tuh muncul sebagai contoh dari kategori, yaitu typical effect. Aku tahu karakteristik lainnya, dinilai lebih cepat setelah semantic priming. Semantic priming effect adalah individu itu merespon lebih cepat pada item jika didahului oleh item yang memiliki arti sama. Prototype juga berbagi atribut dengan family resemblance kategori. Family resemble itu tidak ada atribut yang dibagi oleh tiap contoh, namun tiap contoh punya paling tidak satu atribut yang umum dengan contoh lainnya. Nah, pendekatan prototipe juga bukan cuma diterapin saat kita menjelaskan pengetahuan aja. Setelah dilakukan penelitian di bidang-bidang psikologi sosial, ditemuin kalau kita lagi nyari pasangan, kita itu cenderung memilih pasangan yang mendekati secara prototipe atau gambaran pilihan kita tentang seorang pasangan. Wah, berarti cari pasangan juga ada ilmunya ya. Oh iya, jelas dong.
Proses kognitif kita juga bergantung sama banyaknya informasi atau pengetahuan yang kita punya. Contohnya, bagaimana pengetahuan kita melibatkan informasi tentang situasi yang familiar buat kita, perilaku, dan hal-hal yang lain. Nah, skema itu pengetahuan yang terintegrasi tentang situasi, kejadian, dan orang. Skema juga dapat pengaruh dari cara kita memahami situasi dan bisa digunakan sebagai dasar representasi pemikiran kita tentang orang-orang. Coba deh kalian bayangin tentang kamar. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Kasur. Mari. Mungkin ada guling atau bantal. Nah, kalian bisa jawab kayak gitu karena skema kita tentang kamar adalah kasur, bantal, guling, lemari, dan lain-lain. Oh, gitu. Itu ya. Teman-teman, kalian pernah nggak sih habis dijelasin sesuatu tapi masih nggak ngerti juga? Apalagi banyak istilah-istilah yang aneh. Makin pusing deh. Tahu gak sih kalian kalau itu tuh fenomena unik loh, namanya curse of knowledge. Disebut juga kutukan pengetahuan. Nah, curse of knowledge ini mengindikasikan kalau sebenarnya kita ini udah ngejelasin pakai diksi yang sesuai, penjelasannya juga tepat, tapi lawan bicara kita kadang-kadang susah buat pahamin penjelasan dari kita. Nah, salah satu faktor yang membuat terjadinya curse of knowledge itu adanya bias informasi sama misinterpretasi. Bisa jadi pas kita lagi ngejelasin justru ujungnya nimbulin bias yang fatal sampai mencap orang bodoh. Lalu hal yang bikin gagal pahamnya lagi saat kita sendiri yang ngasih informasi. Sering nggak sadar kalau kita kadang sebagai manusia nggak luput dan sering ngelakuin kesalahan. Kalau udah sadar berarti oke tuh udah bagus karena kita udah ngakuin kesalahan kita. Wah, ternyata ada ya fenomena tentang knowledge. Namanya juga unik, curse of knowledge. Iya, penjelasan tentang knowledge itu luas banget. Oke, cukup sampai di sini dari si Edu Podcast tentang knowledge. Semoga materi knowledge di si Edu Podcast kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye! Dadah! Bye.